Oke, selamat sore. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau belajar soal pertanyaan yang sering kali teman-teman kalau cek di Google itu mungkin banyak yang nanya, mengapa printer Canon itu cepat rusak cartridge-nya? Ya, ini pertanyaan yang paling umum karena banyak sekali pengalaman atau informasi yang bilang kalau pakai printer Canon cartridge-nya itu cepat rusak. Jadi nonton video ini sampai selesai biar teman-teman nggak salah info dan juga belajar ngerti tahu kira-kira printer apa yang harus teman-teman pilih. Oke, sekarang kalau teman-teman yang masih awam atau baru cari printer, dan kebetulan cari printernya mereknya Canon misalnya, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman lakukan adalah satu, masuk ke Google, pasti cari printer Canon. Nanti banyak banget pilihan di sini. Dan juga yang biasa nih, kalau kita cari adalah printer yang harganya murah dan juga terbaik. Karena mungkin biasanya kita bilang, saya butuh printer hanya buat cetak-cetak dokumen, cetak-cetak gambar nggak banyak kok. Jadi saya cari yang murah dan terbaik aja. Nah, kalau teman-teman masuk di marketplace, itu akan ketemunya seperti ini. Banyak banget pilihan printer yang ada di sini, semua merek Canon, ya. Dan juga mungkin bingung mau pilih yang mana. Yang paling gampang adalah apa? Cari yang harganya paling murah, baca speknya kira-kira cocok nggak. Print, scan, copy, itu yang saya mau. Oh, harganya sekitar 800-900. Oke lah, ini mungkin cocok. Tapi sebenarnya, teman-teman harus tahu dulu teman-teman pakai printer atau beli printer itu tujuannya buat apa? Kalau memang beli printer hanya untuk nyetaknya sesekali aja, jarang-jarang banget. Jadi hanya untuk komplimen pelengkap di rumah nggak punya printer, pengen punya printer dan jarang digunakan. Nah, sekarang kita baru bisa tentukan ya, yang jarang dipakai atau yang mau buat rutin dipakai. Jadi aktif, misalnya buat bisnis, kerjaan atau online shop. Nah, sekarang kita coba dulu yang sering kali paling banyak salahnya itu adalah kita dikasih yang paling murah printernya. Printernya nggak salah, harganya juga nggak salah, tapi yang salah adalah pilihan tipe printernya. Ya, sekali lagi tipe printernya yang salah. Nah, sekarang teman-teman harus membedakan. Si Canon itu punya dua printer yang berbeda dengan sistem yang berbeda, yaitu satu yang namanya Canon DeskJet atau Pixma, ini inkjet. Jadi dia pakai cartridge, dua cartridge seperti ini, black dan color. Kemudian ada satu lagi yang Canon Inktank atau G series. Nah, ini dia ada tangki tintanya. Kita lihat di sini ada tangki tinta yang black dan juga ada tangki tinta yang warna cyan, magenta, yellow. Kenapa ada dua model? Karena memang dibuat untuk kebutuhan dari masing-masing orang yang berbeda. Nah, seringkali yang salah adalah yang tadi ya. Dikasih pilihannya beli printernya seperti ini dengan model cartridge, harganya murah. Nah, setelah printernya dibeli, apa yang dilakukan adalah kita cetak. Kita cetak dokumen, cetak-cetak tulisan, ya gambar, atau misalnya kita cetak tugas kuliah, atau misalnya kita cetak juga tugas kantor yang full text seperti ini sampai berpuluh-puluh halaman, dan juga kita cetak laporan keuangan ada full color seperti ini, dan juga kita cetak gambar, macam-macam kita cetak. Ternyata pas dipakai cetak, baru misalnya hanya beberapa puluh atau ratus halaman, atau bahkan nggak sampai kalau kita nyetak full color, itu tintanya udah habis. Tintanya udah habis ya. Di dalamnya itu cartridge tinta seperti ini, itu isinya spons. Yang kayak gini, teman-teman bisa lihat ya. Jadi cartridge-nya ada dua, yang black dan yang color. Yang black sponsnya hitam, tapi kalau yang color ini tiga warna jadi satu. Jadi cyan, magenta, yellow dalam menjadi satu di dalam satu cartridge. Ya, isinya cuma busa kecil seperti ini spons. Nah, kira-kira kebayang nggak sih isinya cuma berapa mili? Kalau yang black itu kurang lebih cuma 3 mili. Kalau yang color per warna itu kurang lebih 1,5 mili. Jadi kalau misalnya dipakai cetak seperti ini, dokumen, gambar, ya pasti cepat habis. Ya pasti boros. Nah, terus gimana? Tanya ke toko, mau beli lagi cartridge tintanya, ternyata harga cartridge tintanya mahalnya luar biasa. Satu set itu bisa 500 ribuan. Hari gini mau beli cartridge tinta yang isinya sedikit boros, harga 500 ribuan, itu kayaknya nggak rela. Ya, terus gimana caranya? Ya kita carilah alternatif suntik, refill, lihat-lihat di YouTube, atau mungkin tanya ke teman-teman, cek di Google, ada yang jual alat suntik seperti ini. Jadi cartridge-nya disuntik. Itu tidak membuat printer ini atau cartridge tipe yang ini untuk di refill. Karena mereka sudah menyediakan yang namanya tadi printer inkjet dan printer inktank. Nah, sekarang prakteknya itu banyak banget yang nge-refill tinta. Memang boleh, itu hak kalian masing-masing nge-refill tinta, tapi tidak ada jaminan karena tidak ada garansi. Jadi jangan komplain
Kalau ternyata nggak bisa direfill, atau misalnya kita juga nggak ngerti cara refillnya, atau habis direfill hasil cetaknya jelek, hasil cetaknya putus-putus, warnanya ngaco, itu adalah konsekuensinya. Ya, tadi saya jelasin, pertama adalah kita salah pilih tipe printer. Ya, salah pilih tipe printer. Yang kedua, gara-gara baru tahu, baru sadar cartridge-nya begitu mahal dan isinya sedikit alias boros, kita cari alternatif tinta murah, yaitu apa? Dengan suntik, kita refill. Dan keempat adalah printernya rusak atau cartridge-nya juga jebol. Kita salahin apa? Merek printernya. Dan akhirnya terjadi atau tercipta persepsi adalah kenapa cartridge-nya Canon itu cepat rusak. Ya, dari sini teman-teman udah tahu ya, ternyata kalian salah pilih printer. Dan juga mungkin yang jual nggak jelasin apa kelebihan dan kekurangannya. Nggak ngerti atau nggak ditanya kebutuhannya seperti apa. Beda banget kalau teman-teman beli yang model Inktank seperti ini. Ini tintanya pakai botolan, refill, original, cartridge-nya juga nggak perlu digonta-ganti karena kita sistemnya isi ulang tinta langsung ke botol di sini. Jadi jauh banget. Ini bisa cetak sampai ribuan halaman, murah banget kos cetaknya. Bukan salah printernya, tapi seringkali yang disalahin printernya, tapi salah teman-teman yang milih printernya. Jadi nggak sesuai dengan kebutuhannya. Oke, itu yang saya jelasin ya. Dan supaya juga teman-teman nggak salah informasi, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibandingkan tipe printer apa sesuai nggak kebutuhannya, silahkan komen supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.